Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas PGSD 02 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus pada mata kuliah pemahaman peserta didik. Topik 1, mengenal peserta didik. Izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Pramestia Karisma Nabani, yang kedua ada Zanet Mahardani, yang ketiga ada Rismayanti, yang keempat ada Putri Meidina. Terdapat 3 kasus yang akan kami bahas. Untuk lebih lanjut, mari kita dengarkan materi. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawaban, menurut pandangan kami, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan alur atau langkah-langkah untuk menyampaikan konsep matematika. Peserta didik dididik untuk mengikuti prosedur. Peserta didik mempelajari materi dari tingkat awal hingga tingkat lanjutan. Pembelajaran ini mengakomodasi kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Alur atau langkah membantu guru melihat perkembangan tiap peserta didik. Guru bisa melihat peserta didik yang cepat, sedang, dan lambat, sehingga guru bisa memberikan perlakuan atau pembelajaran kepada tiap peserta didik sesuai dengan kecepatan mereka. Lalu, karena faktor dari soal yang diberikan juga sama, sehingga peserta didik mengingat dan terbiasa dengan soal tersebut. Jadi, kesimpulannya menurut kami, faktor utama yang menyebabkan peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah, yaitu pengalaman belajar yang bermakna. 2. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawabannya, metode di atas dapat diterapkan pada kegiatan belajar, seperti mata pelajaran matematika dan IPA, yang menggunakan rumus dan langkah-langkah. Metode pembelajaran drill dan scaffolding, guru mengolah proses pembelajaran dengan menggunakan teori behavioristik dengan memberikan stimulus atau latihan. Guru dapat merubah perilaku siswa dari tidak tahu sampai tahu. Dengan melakukan latihan dari awal hingga akhir, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang materi. Selain teori behavioristik, dalam kasus ini juga digunakan teori sosial kognitif yang pembelajarannya fokus pada pengamatan dan peniruan. Teori ini melibatkan berbagai proses pembelajaran seperti matematika. Selain teori behavioristik, dalam kasus ini digunakan juga teori sosial kognitif yang pembelajarannya fokus pada pengamatan dan peniruan. Teori ini melibatkan berbagai proses pembelajaran seperti memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai dan diakhiri dengan respon rangsang positif. Baik, kita akan menuju kasus berikutnya. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Pertanyaan kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut?
Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan pandangan kelompok kami. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut pandangan kelompok kami, Rina seorang guru SD harus memahami tahapan perkembangan usia peserta didiknya agar dapat membantu mereka belajar dengan efektif. Rina perlu menyesuaikannya dengan tahapan perkembangan usia. Caranya adalah: pertama, menerapkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan usia peserta didik. Pada usia kelas 1 SD, peserta didik ada pada tahap operasional konkret menurut teori perkembangan kognitif Piaget, di mana mereka lebih mudah memahami konsep-konsep matematika yang konkret dan terkait dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Rina dapat menggunakan benda-benda konkret seperti kelereng, pensil, bola kecil, balok, dan sebagainya untuk membantu peserta didik memahami konsep bilangan dan operasi matematika. Yang kedua, memberikan latihan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Rina dapat memberikan latihan secara bertahap, mulai dari yang mudah hingga yang sulit, untuk membantu peserta didik memperdalam pemahaman mereka tentang konsep matematika. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Permainan dan aktivitas yang menyenangkan dapat membantu peserta didik belajar pada usia kelas 1 SD. Oleh karena itu, Rina dapat membantu peserta didik memahami konsep matematika melalui permainan matematika atau aktivitas yang melibatkan mereka secara aktif. Yang keempat, beri umpan balik yang konstruktif. Rina dapat memberikan umpan balik yang membantu peserta didik memperbaiki kesalahan mereka dan meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep matematika. Selanjutnya, kita akan beralih ke pertanyaan yang kedua. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Mengetahui tahapan perkembangan usia peserta didik adalah kunci untuk merancang pendekatan pembelajaran yang sesuai. Rina dapat merujuk pada teori perkembangan kognitif Piaget dan psikologi perkembangan untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan usia peserta didik. Dalam hal ini, teori perkembangan kognitif Piaget dapat membantu Rina memahami bahwa anak-anak di usia SD cenderung memahami konsep matematika yang konkret dan terkait dengan kehidupan sehari-hari. Rina dapat melihat atau memperhatikan tahapan perkembangan kognitif peserta didik saat membuat pembelajaran matematika agar
sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Teori Piaget juga menjelaskan bahwa perkembangan kognitif anak berlangsung dalam 4 tahap, yaitu: pertama, tahap sensori motor; kedua, tahap praoperasional; ketiga, tahap operasional konkret; dan yang keempat adalah tahap operasional formal. Selain itu, penekanan pada cerita, permainan, dan pujian didasarkan pada teori psikologi perkembangan yang menunjukkan bahwa pengalaman yang menyenangkan dan positif memungkinkan anak-anak di usia ini untuk belajar dengan lebih baik. Baik, langsung saja. Pada kasus ketiga disajikan bahwa Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan pada kasus tersebut adalah, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Jawabannya, kelompok kami berpendapat bahwa keputusan dan pertimbangan yang dibuat Made untuk memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai Bali dan makanan khasnya dianggap sesuai dengan konteks pembelajaran bahasa Indonesia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa keputusan Made dianggap tepat. Yang pertama, relevan dengan kehidupan peserta didik. Made dapat membuat materi relevan dan menarik dengan memberikan contoh nyata dari kehidupan sehari-hari mereka, seperti makanan khas Bali dan pantai. Kedua, selain itu, teks deskripsi berisi gambaran objek, tempat, maupun situasi yang dapat dilihat, didengar, dan dirasa. Oleh karena itu, Made memanfaatkan lingkungan dengan teks bacaan pantai dan makanan khas di Bali, serta pengalaman peserta didik untuk dikaitkan pada materi agar peserta didik lebih memahami pembelajaran. Pertanyaan kedua dari kasus tersebut adalah, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, jawabannya tampaknya prinsip relevansi konteks digunakan dalam pendekatan pengajarannya. Prinsip ini mengacu pada upaya pendidik untuk membuat materi pembelajaran relevan dengan latar belakang kehidupan, lingkungan, dan budaya serta pengalaman peserta didik, sehingga mereka dapat lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan lebih mudah memahami konsep yang diajarkan. Kedua, teori konstruktivisme mendukung pendekatan ini, yang menekankan bahwa peserta didik harus berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan pengetahuan mereka dengan mengaitkan informasi baru dengan pengalaman mereka sendiri. Sekian untuk kasus ketiga. Terima kasih kepada seluruh pemateri. Di sini saya akan menyimpulkan hasil diskusi kelompok kami. Jadi kesimpulannya, faktor utama yang dapat menyebabkan peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik biasanya menggunakan pengalaman belajar yang bermakna, di mana peserta didik jika diberi soal yang sama maka mereka akan terbiasa. Metode pembelajaran seperti itu juga dapat diterapkan pada mata pelajaran yang menggunakan rumus dan langkah-langkah seperti matematika dan IPA.
Metode pembelajaran tersebut biasa disebut drill dan scaffolding. Selain itu, materi tersebut dapat menggunakan teori behavioristik, di mana memberikan latihan sampai mereka tahu. Selain itu juga digunakan teori sosial kognitif, yang pembelajarannya fokus pada pengamatan dan peniruan. Yang kedua, jika peserta didik diberikan soal dan belum bisa berhitung di saat umur yang masih kecil seperti kelas 1 SD, maka yang harus dilakukan adalah menerapkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan usia peserta didik. Selain itu, menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif, dan tidak lupa memberikan umpan balik seperti pujian. Sesuai dengan teori tahapan perkembangan kognitif, yaitu ada 4 tahap sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Yang terakhir, dalam pembelajaran harus menganut pembelajaran yang relevan dengan kehidupan peserta didik, di mana seperti pada teori konstruktivisme, di mana peserta didik diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri, dan peserta didik juga difasilitasi oleh pendidik untuk sebagai fasilitator pembelajarannya.